Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu zikir yang paling banyak diucapkan pada saat Ramadan adalah Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, zikir ini mengandung banyak pelajaran. Di antaranya kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan Ramadan ini adalah bulan pembersih dosa bagi mereka yang bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertaubat kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, sahabat-sahabat sekalian. Tapi sebaik-baik mereka yang berdosa adalah ketika dia berdosa, dia kembali beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahannya. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sahabat sekalian, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuninya. Syaratnya adalah taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha itu, sahabat-sahabat sekalian? Pertama tentu saja adalah meninggalkan seluruh amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Yang kedua, kita menyesali perbuatan-perbuatan maksiat yang kita kerjakan, yang telah kita kerjakan. Ketiga, kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh beristighfar kepada Allah, bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau kalimat-kalimat istighfar yang lain. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah selama kita mohon ampun kepadanya. Coba perhatikan bagaimana seseorang wanita datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam mengadu, wahai Nabi Musa, saya ini orang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, wahai Nabi Musa. Mohonlah kepada Allah kiranya Allah mengampuni dosa saya. Nabi Musa bertanya, apa dosa yang telah engkau kerjakan? Kata perempuan ini, saya telah berzina, wahai Nabi Allah. Bukan hanya itu, setelah saya berzina menyebabkan saya hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan ketika anak itu lahir saya mencekiknya hingga mati. Kaget Nabi Musa, kamu telah melakukan dosa yang sangat besar, pergi engkau dari sini. Saya khawatir Allah akan menurunkan azab kepada kita semua yang ada di sini. Maka dengan penuh kesedihan, dengan penuh gundah gulana, perempuan ini pergi meninggalkan Nabi Musa. Sepeninggal perempuan ini dari rumahnya Nabi Musa, datang malaikat Jibril alaihissalam, kemudian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau telah menolak orang-orang yang mau datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Padahal tahukah engkau dosa yang lebih besar daripada itu? Nabi Musa bertanya, apa dosa yang lebih besar daripada itu, wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, dosa yang lebih besar dari itu adalah orang yang meremehkan sholat,
meninggalkan sholat karena dia menganggap bahwa sholat itu bukan sesuatu yang wajib bagi dia. Dia meremehkan dan meninggalkan sholat secara sengaja, tanpa adanya uzur, tanpa adanya halangan. Maka sahabat-sahabat sekalian, kalau ada orang meninggalkan sholat dengan meremehkan, dengan penuh kesengajaan meninggalkan ibadah itu, dan menganggap bahwa itu adalah bukan sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia seakan-akan menganggap bahwa Allah tidak berhak mengatur dirinya. Maka ini dosanya lebih besar, wahai Musa. Dan orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia berzina, menyebabkan dia hamil, melahirkan, bahkan membunuh anaknya sendiri, tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang yang bertobat kepadanya. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil perempuan itu kembali dan dia mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih Ramadan, kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar yang biasa kita lakukan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sahabat sekalian, sehingga insyaallah ketika kita sudah meninggal dunia nanti termasuk orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.